kembali lagi di Posko Manis, podcast komunikasi mahasiswa UNIS. Kembali lagi bersama saya Maulida juga Oktaviani, yang kali ini akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat di Inspirasi Mahasiswa. Kali ini saya nggak sendiri nih, saya sama teman saya. Tentu kalian bertanya-tanya nih, cewek cantik ini siapa gitu kan? Di sini ada Kak Lingga. Halo, salam kenal semuanya. Hai, ini manggil Kak aja atau Lingga aja nih? Lingga aja. Lingga aja biar saling akrab ya. Iya. Ini namanya Lingga guys, ini teman saya dari SMA. Baik, Lingga bisa ceritakan diri kamu, perkenalkan diri lah sama teman-teman gitu. Iya. Halo, salam kenal semuanya. Nama saya Lingga Nirwana Nirasiwi. Saya sekarang rumah saya di Kendal. Baik, Kak, biasa dipanggil Kak Lingga ya kan? Ya, biasa dipanggil Lingga aja. Oke, Lingga aja. Teman-teman bisa follow IG-nya, monggo. Lingga Nana, oke? Oh, Lingga Nananya. Baik. Bisa diceritakan Kak, ini kan tentang inspirasi mahasiswa. Bisa diceritakan selama perjalanan kuliahnya nih seperti apa? Mungkin dari awal sampai mungkin kan ini udah lulus. Ya. Ya, bisa diceritakan nih seperti apa dulunya gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau menceritakan soal perjalanan mahasiswa, setiap mahasiswa, setiap kampus itu punya ceritanya masing-masing kan. Dan kebetulan saya ini lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY di Jogja. Terkenal guys, terkenal iya dah. Dan kebetulan juga saya mengambil program studi ilmu pemerintahan, Visipol. Wah, Visip ini sama nih. Kalau di Unis kan Visip ya. Kalau di kampus Iya. lain ada Visipol. Dulu kenapa sih Kak kok bisa milih di UMY juga dan kenapa pilih di IP? Nah, itu kan jadi pertanyaan buat kita nih. Monggo bisa ceritakan nggak? Karena saya emang dari awal emang tertariknya untuk kuliah ke Jogja. Sebenarnya ya banyak yang dipikirin juga emang kan. Yang terus saya ngambil pro di IP ya, ilmu pemerintahan. Ya mungkin karena itu yang udah takdir saya emang kuliah di situ, yang saya keterimanya di ilmu pemerintahan. Oh, berarti dulu kalau boleh tahu cita-citanya jadi apa sih? Kenapa ngambilnya di IP gitu loh? Cita-cita saya? Iya, cita-citanya dulu apa sih, kita pengen tahu gitu. Sebenarnya kalau nyari jawaban soal ditanya apa cita-cita kan, setiap orang pasti punya cita-citanya beda berubah-ubah nih dari kecil, dari SD sampai SMA pasti berubah-ubah kan. Dulu emang apa kalau pas SD? Apa ya, pelukis, penyanyi, seniman, kayak berbau-bau di bidang seni-seni kayak gitu. Memang cenderung ke skill saya dari kecil sampai sekarang. Emang kan. kelihatan dia jago nyanyi guys, suka cover lagu gitu kan. Terus SMP berubah lagi nih? Enggak sih, Masih sama. Yang penting ke seni-seni aja, sesuai skill yang saya punya aja. Kalau SMA masih berlanjut. Nah, karena saya kebetulan bapak sama ibu saya pendidikan, guru nih. Jadi saya selalu melihat gimana sih dunia pendidikan kayak gimana. Oh, ternyata gini ya dunia pendidikan. Enak ya, seru juga ya, rumit juga ya kadang ya. Oh, gini ya. Jadi Kak, saya sudah pahamnya tuh di situ gitu loh. Seperti merasa, oh, kayaknya saya tertarik nih di pendidikan. Maka waktu SNMPTN, SBMPTN saya memilihnya di SBMPTN di pendidikan. Tapi pendidikan. Belum ditakdirkan untuk ke pendidikan, ya sudah. Jadi saya hanya menjalani apa yang ditakdirkan Tuhan saja. Melanjutkan ya kan. Dan dia berarti kan sekarang udah rela kan, maksudnya bukan rela ya, sudah legowo kan sekarang di IP gitu Ya kan. sudah terlanjur, sudah lulus, sudah SIP. Baik, itu sih Kak, di UMY sendiri kan udah terkenal tuh di Indonesia. Terkenal apa nih? Iya, kan dikenal lah sama masyarakat luas gitu kan. Punya beban tersendiri nggak sih sebenarnya kuliah di kampus yang terkenal lah maksudnya? Kalau di UMY itu kalau di UMY terus lebih sempit lagi ya di prodi saya ya. Itu mahasiswa dituntut emang harus pertama harus cepat lulus, cepetin lulus. Terus yang kedua kayak mahasiswa itu harus punya semangat untuk produktif. Mereka kami semua tuh harus setidaknya tuh punya karya nih, karya soal penelitian kah, bikin jurnal kah, submit jurnal kah, atau pengabdian juga. Memang fokusnya di UM memang di seperti itu. Kalau untuk mahasiswanya sendiri kompetitif banget gak sih? Kayaknya iya ya. Kalau
Kalau kompetitif itu sebenarnya relatif ya. Di Unis juga mungkin iya kan kompetitif ya kan. Tergantung mahasiswa, pasti itu jiwa kompetitif itu pasti ada. Apalagi mahasiswa yang prioritasnya adalah IPK ataupun nilai, itu kompetitif sekali ya, bahkan sama temennya ya terkesan kayak sebenarnya saya juga terpacu sama IPK sih. Harus nih ya IPK harus nggak boleh ngedrop nih Pak. Ya sebenarnya walaupun lulusnya ya IPK-nya juga pas-pasan sih. Oh iya, ini kan Kak Lingga rumahnya di Kendal, berarti kan sekolahnya di Jogja. Ya. Berarti kan harus ngekos di sana kan. Dong, nah, itu kan LDR sama keluarga tuh LDR, gimana ya? iya kan perjuangannya itu gimana sih? Ada pasti kan ada kerinduan tersendiri. Harus di sana kan harus tinggal sendirilah jauh dari keluarga tuh rasanya gimana sih? Kalau dari saya sendiri nih, Lingga memang kalau soal rindu itu Lingga nggak bisa ngehandle nih. Kalau emang mau pulang nih. Jadi kan emang dari semester 2 nih jadwal kuliah udah milih sendiri, jadi bebas gitu. Jadi kalau ada waktu untuk pulang, Jumat Sabtu Minggu pulang gitu. Pasti setiap seminggu sekali pasti saya pulang. Sebenarnya itu nggak bagus sih buat mahasiswa ya, apalagi dari Jogja gitu kan. Berarti emang rasa rindu tuh emang nggak bisa ngomongin lagi lah pasti kan. Saya enggak. Biasanya kan tiap hari ketemu bapak ibu, sekarang kan udah jarang ketemu gitu kan. Ya. Kalau sukanya kan pasti ada, gak hanya dukanya doang kan. Kampus di luar gitu kan. Kadang kan orang kan emang sengaja nyari kampus dari luar kota lah, makanya biar dia tuh pengen lebih bebas gitu, cari kehidupan baru. Iya, cari kehidupan suasana baru gitu ya. Kalau Kak Lingga seperti itu juga nggak sih? Iya dong, pastinya. Kalau pagi mungkin sampai sore itu kan kuliah, malam bisa buat main kayak gitu. Tapi saya jarang main sih. Main kayak gitu aja, paling nongkrong ngopi gitu kan. Iya sih, menikmati kota Jogja, paling ke Malioboro atau kemana ya. Kalau rekomendasi tempat di Jogja buat enak kita nongkrong. Nongkrong. Kopi Jos enak sih. Kopi Jos. Nah, itu teman-teman bisa mampir ke Kopi Jos ya guys. Itu kalau harga di sana tuh romantisnya kena, Bro. Iya, kena, Bro. Sorry. Kalau kayak makanan di sana terus tempat kita nongkrong itu murah enggak sih sebenarnya? Murah sih. Kalau sama di Kendal sendiri. Sama. Hampir sama mungkin ya. Hampir sama. Baik, itu kan perjalanan dengan Kak Lingga ya. Mungkin kalau setelah wisuda nih, setelah lulus, bagaimana kehidupannya kita kan juga belum tahu ya guys, karena kita masih di dalam kuliah. Iya. Ini gimana nih Kak Lingga bisa menceritakan bagaimana kehidupan setelah wisuda? Kehidupan setelah wisuda pasti semua mahasiswa setelah wisuda pasti yang dicari info loker, Bro. Info ya nggak sih? Ini kayaknya hampir semua ya, pasti kayak gitu. Terus ngikutin semua akun itu nggak sih? Iya. Akun di sosmed yang mungkin info dong, loker, itu harus masuk grup Facebooknya. Kalau Facebook kayak kurang mengikuti kalau Facebook. Iya, harusnya emang bisa juga kan. LinkedIn loh ya. Iya. Itu pasti rekomendasi banget sih. Berarti emang sekarang lebih fokus ke cari pekerjaan ya kayak. Iya. Kecuali kalau emang dari waktu kita kuliah udah pernah nih magang, terus habis itu kok ada kesempatan buat direkrut jadi tenaga, jadi pegawainya sekalian kan malah enak. Nah, kebetulan saya pas waktu jadi mahasiswa nggak pernah magang. Emang magang kalau di IP itu nggak harus sih, nggak wajib, tergantung kita. Tapi mayoritas kalau di IP mahasiswanya memang teman-teman saya juga magang semua sih. Cuman saya aja mungkin yang males untuk magang. Jadi agak keteteran mungkin ya kalau itu. Saya baru menyadari magang itu emang perlu waktu jadi mahasiswa. Nah tuh guys, magang tuh penting, gak usah ditunda-tunda ya guys. Kalau emang udah ada kesempatannya di kampus ya dipakai aja gitu kan. Oke. Baik, terima kasih. Kita kembali ke season kedua. Hai guys, kembali lagi di season 2. Baik, masih bersama Kak Lingga. Setelah tadi sudah bercerita banyak mengenai pengalaman dia selama kuliah 4 tahun di Jogja. Kali ini saya akan menanyakan beberapa hal, pendapatnya aja nih kepada Kak Lingga.
Yang pertama tentang bahwa anak IP itu pasti akan jadi pejabat, ya nggak sih? Pasti nggak sih? Iya, pejabat gitu kan. Iya, kalau sesuai fakta lapangan sih teman-teman saya nih nggak langsung jadi pejabat. Mereka punya cita-cita, emang kalau yang punya cita-cita jadi pejabat emang dia emang minat banget tuh di politik ya kan. Tapi kalau untuk sekarang ini kan baru lulus, jadi mereka masih processing untuk merambat ke dunia pekerjaan. Jadi mereka masih ke bank dulu atau ikut kerja di freelance ke kampus, masih di kampus ikut dosen-dosen, ikut penelitian dosen-dosen di TU-nya juga bisa. Oh jadi gitu, berarti kalau di IP sendiri itu kan nggak melulu soal menjadi pejabat ya, emang sebenarnya enggak. Prospek kerjanya tuh seperti apa sih Kak? Kalau ditanya ilmu pemerintahan prospek kerjanya itu emang luas, saking luasnya jadi bingung kan kita mau kerja apa. Itu tergantung kitanya juga sih. Yang jelas kalau yang prospek yang paling nyata, yang paling jelas kalau di IP itu jatuh ASN tuh PNS ya. Kalau kalian sendiri berminat masuk mungkin partai politik buat jadi pejabat, berminat? Sepertinya untuk sekarang no dulu. Kalau untuk terjun ke berpolitiknya itu masih kurang lah, masih perlu pendalaman lagi kalau untuk saya. Terus juga ada stereotip nih kalau anak IP itu kan orangnya kritis tuh, apalagi sama pemerintah. Ya nggak sih? Iya. Itu biasanya kalau ada kebijakan baru di pemerintahan atau apa tuh paling kritis itu kan anak IP. Kalau Kak Lingga sendiri ada pengalaman tersendiri? Sebenarnya bukan pernah sih, ada satu kayak soft skill gitu. Itu tuh disuruh materinya memang kayak materi kebijakan publik. Emang ada publik materinya sendiri ya? Itu setelah saat kita mengikuti soft skill itu kita harus bikin story nih di Instagram. Terus habis itu kita harus berpendapat juga nih, kita harus tuntut berani nih mengkritik pemerintah kayak gimana gitu. Tapi emang realitanya memang sesuai pengalaman, memang teman-teman saya tuh banyak tuh yang kayak ngefollow akun-akun pemerintahan, akun-akun aktor politikus nih. Terus mereka tuh bikin turut ngomen di situ tentang pendapat mereka, tapi dengan sesuai bahasa anak milenial sekarang ya kan. Kalau tokoh politik sendiri di Indonesia paling nggak ada apa ya? Ada tokoh yang disukai ya berarti. Mungkin tokoh politik yang sekarang tuh kan ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo mungkin, atau Pak Jokowi, atau mungkin ada tokoh politik yang difavoritkan atau yang mungkin akan didukung nanti untuk Pilpres 2024. Kalau menurut kalian Pilpres nih. Iya. Okay. Coba kita mengarah ke situ ya kan. Mumpung ada anak itu. Karena saya anak Jawa Tengah ya, kalau misal Pak Ganjar maju nih RI 1, oke dong. Kenapa enggak? Why not? Yang dekat-dekat aja, yang udah ada aja. Yang udah kenal. Yang udah kenal. Enggak sih. Terus ada lagi nih, kalau anak IP itu kan pasti jago politik. Ya kan? Kan karena anak pemerintahan itu kan pasti hubungannya pasti sama politik gitu kan. Itu kan berarti fakta ya Kak? Atau gimana nih? Fakta dong. Ya berarti kan itu kan kamu bisa melihat tulisannya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Pasti ada. Tapi sekarang belum tertarik ya ke arah-arah politik kalau gitu. terjun ke politik langsung itu belum sih. Ada lagi nih selain dari prospek kerjanya, dari ilmu pemerintahan sendiri itu ada yang namanya itu kayak kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat itu pernah nggak sih? Seperti apa? Pernah cerita? Pernah pernah terjun langsung juga kan ke masyarakat? Itu seperti apa Kak? Sebenarnya kalau yang pengalaman saya waktu semester 1 itu ilmu pemerintahan semester 1 ada nih social day governance. Itu tuh kayak mirip KKN tapi cenderung ke bikin kegiatan-kegiatan di desa-desa sih. Dulu desa mana Kak kalau boleh tahu?
kalau waktu semester 1 itu di desa Bangun Jiwo, dukuhnya Dukuh Jipangan namanya. Itu bener-bener kayak sehari kita bermain-main, bikin kegiatan sama masyarakat. Itu kayak lomba-lomba, terus bikin bakso kayak gitu. Terus ada sosialisasi politiknya juga tentang kayak gimana sih, kayak kecerdasan wawasan dalam pemilu, dalam politik nih. Wawasan politik itu emang harus perlu disampaikan. Jadi seperti itu sosialisasinya. Anak IP tuh jago ngomong dan pinter cari nih citra, saya katanya loh, sih gitu. enggak. Iya. Berarti Saya loh. enggak semua berarti ya kan, katanya Enggak kan semua. anak IP tuh jago ngomong apalagi di depan masyarakat gitu kan, dan paling pinter cari citra gitu. Emang bener ya, Kak? Enggak juga ya saya loh. Ya ada sih memang kalau kayak seperti itu. Kalau berpolitik kan memang mencari membuat citra, menciptakan citra diri gitu. Citra diri itu memang perlu. Apalagi kan memang kaitannya sama masyarakat yang politik. Soalnya kan ya seperti tahulah politik itu seperti apa. Baik, ini untuk teman-teman yang mungkin lagi tertarik nih sama dunia politik dan emang kalau di prodi ilmu pemerintahan sendiri tuh selalu bahas politik, kebijakan dan lain nggak? Misalnya kayak ada nggak melulu kok soal politik, nggak melulu kok soal kebijakan gitu. Menurut kalian gimana? Atau emang cuman bahas-bahas itu aja? Ada Iya, Wak. Namanya juga kan kuliah politik kan. Ya biasanya pasti jatuhnya ke itu. Cuman kayak penyampaiannya aja mungkin yang ada berbeda-beda. Komunikasi pemerintahan tuh ada, gimana kita berkomunikasi di pemerintahan juga toh. Itu ada mata kuliahnya juga. Terus kayak ekonomi pemerintahan juga itu. Oh iya. Berarti kan nggak melulu soal itulah, maksudnya pejabat, kebijakan dan lain-lain, ternyata juga ada kayak komunikasinya, ekonominya gitu ya. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Ada closing statement buat teman-teman kan? Closing buat apa nih? Buat teman-teman mahasiswa mungkin untuk Motivasi. Motivasi bisa, apalagi yang kuliahnya jauh dari keluarga, untuk tetap berjuang dan mampu menyelesaikan sampai akhirnya, sampai 4 tahun gitu kan, menahan rindu, menahan perjuangan sendirian di kos atau gimana tuh bisa memberikan motivasi. Ya kalau buat teman-teman semua yang merantau, kuat nggak kuat dikuatin sih. Soalnya kalau masih bisa, pokoknya gini intinya. Kalau kita kuliah jauh tuh kita sendiri yang cari nyamannya gimana ya kan. Mau itu kita mau bolak-balik pulang pergi terus, ataupun mau tetap stay di sana. Kecuali kalau emang beda pulau nih, susah toh. Jadi mau nggak mau, jadi harus beradaptasi. Tapi kalau emang dia bisa membuat dirinya sendiri nyaman dengan di Jogja nih, misal di perantauannya ya. Oke, terus apa lagi nih motivasi buat apa? Terus kalau misalnya ada nih kayak ada teman-teman yang udah merantau gitu kan, udah setahun 2 tahun tidak kuat, itu rasanya kayak aku pengen pulang banget gitu kan. Itu kan pasti mungkin pernah ya sih. Terus kan tapi dia nggak bisa pulang gitu kan, belum kayak Kak Lingga tuh kan bisa, ini kan masih satu pulau lah, maksudnya deket gitu kan. Kayak ada teman-teman tuh yang kayak mereka pasti pada iri ke saya. Mungkin itu kamu deket. Iya, terus mungkin Kak Lingga bisa memberikan motivasi gitu. Gak sih, mereka bisa memotivasi dirinya sendiri. Ya, nggak tahu emang emang realitanya kan kadang kayak ya udah aku di sini aja, nggak mau ngapain lagi gitu. Mau ngapain lagi di kosan, mungkin harus mengingat lagi kenapa dia awalnya kuliah gitulah, harus berkomitmen di situ juga karena buat untuk mungkin biasanya nih kalau di perantauan gitu. Mereka tuh menyibukkan diri sendiri dengan ikut organisasi, menyibukkan diri dengan tugas-tugas kuliah, atau enggak apalah, dia sering main-main kayak gitu. Punya banyak temen nih pasti kayak gitu. Jadi kalau organisasi Kak Lingga pernah ikut di kampus organisasi? Sempet sih, cuman sekali doang, PSM, paduan suara mahasiswa. Wah, ini emang darah seninya dari lahir kayaknya gitu kan. Gak jauh-jauh dari dunia seni lah. Politik apa? Seni politik apa lagi? Itu? Coba ceritakan. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir keseruan kita. Keseruan, iya. Jangan lupa
follow Follow apa IG nih? kita. Oh iya, IG. Follow kan IG Kak. IG kamu IG-nya ya IG saya dan juga Kak Lingga. ya. Nanti oh ya saya tambahkan di sini. Baik, jangan lupa untuk subscribe dan like. Baik, see you. Tetap Dadah. semangat ya, selesaikan tugasmu biar lulus cepat.